Bapa di sorga, kami boleh datang bersyukur kepadamu. Oleh karena pagi hari ini, kami akan dikuatkan melalui kebenaran Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pagi hari ini kita akan menerima roti yang melambangkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dan harapan kita untuk melewati hari ini bersama Tuhan. Judul atau topik firman Tuhan kita pada pagi hari ini berjudul Faith with Prayer and Fasting. Dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah berdoa dengan puasa, berperang dengan doa dan puasa. Apa yang saudara-saudara ketahui mengenai tanggal 7 Oktober 2023 ini? Kalau kita mengingat kembali tanggal 7 Oktober 2023, di mana satu peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Kelompok Hamas memberikan serangan kepada bangsa Israel. Dan akibat dari serangan tersebut, banyak orang kehilangan nyawa. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat, dalam pernyataan tertulis melalui kantor berita Reuters, menulis sekitar 1.400 orang meninggal dalam serangan tersebut. Satu hari peristiwa serangan tersebut mengakibatkan 1.400 orang kehilangan nyawa. Saudara-saudaraku yang Yesus berkati, peperangan adalah peristiwa yang sangat menakutkan. Peperangan membuat seorang istri kehilangan suami. Peperangan mengakibatkan seorang suami kehilangan istri. Dan banyak anak-anak yang harus mengalami satu peristiwa yang tentu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kita akan melihat satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, di mana peperangan yang akan dimulai oleh 3 kelompok untuk datang menyerang satu bangsa. Satu Raja-Raja ayat 24 memberikan kita informasi bahwa Yosafat diurapi menjadi raja ketika dia berusia 35 tahun. Usia yang cukup muda untuk menjadi seorang pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi raja satu bangsa. Dan Yosafat hidup dalam damai selama 25 tahun dia memimpin sebagai raja. Namun satu peristiwa besar yang akan terjadi dalam hidupnya maupun rakyatnya sementara akan datang kepadanya.
Mereka hidup dalam suasana damai. Namun ketika satu peristiwa yang akan datang untuk mengatasi sebuah masalah dalam hidupnya, kita melihat bahwa pertolongan Tuhan kepada Yosafat dan bangsanya dibuktikan di dalam 2 Tawarik 17 ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Saudara bayangkan bagaimana Allah memberkati Yosafat, bagaimana Allah melindungi Yosafat dan bangsanya. Oleh sebab itu ketakutan daripada bangsa yang lain tidak berani untuk menyerang Yosafat. Namun saudara, dalam ketenangan, dalam hidup damai di atas dunia ini, pasti ada satu hari di mana kita akan mendapatkan sebuah persoalan. Kalau kita buka di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1, firman Tuhan berkata di sana, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang untuk melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. 3 kelompok yang sudah dipersiapkan untuk datang menyerang Yosafat. Namun saudara, intelijen daripada Yosafat memberikan sebuah informasi kepada Raja Yosafat. Di dalam 2 Tawarik 20 pasal 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom, menyerang tuanku. Kalau peristiwa penyerangan terhadap Israel, tidak ada intelijen yang mengetahui penyerangan pada tanggal 7 Oktober saat itu. Tetapi ketika 3 kelompok ini datang untuk menyerang Yosafat dan bangsanya, ada seorang utusan yang datang memberitahukan Yosafat. Tentu sebagai panglima tertinggi perang, Yosafat akan mempersiapkan strategi untuk menghadapi 3 kelompok orang tersebut, bangsa tersebut. Tetapi apa yang Yosafat lakukan sebagai seorang raja? Mari kita melihat. Dua Tawarik pasal 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut. Seorang raja yang ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, tetapi ketika dia menerima informasi dari seorang utusan, Yosafat menjadi takut. Lalu apa yang Yosafat buat? Kita lanjutkan ayatnya. Lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Luar biasa Raja Yosafat. Salah satu raja yang ditakuti pada saat itu. Tetapi ketika dia mendapatkan kabar bahwa ada 3 kelompok yang akan datang menyerangnya dan rakyatnya, tetapi yang dia prioritaskan adalah mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Inilah integritas seorang pemimpin. Bagaimana dia mengumpulkan rakyatnya, mengumpulkan bangsanya untuk bersatu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan memutuskan untuk berpuasa. Saya coba cari akronim
mengenai kata takut ini. Dan saya coba berikan atau tampilkan pada saat ini. Yosafat menjadi takut. Tanpa Allah, ku tak berdaya. Yosafat menyadari bahwa tanpa Allah dia tidak akan berdaya untuk menghadapi krisis yang akan datang menyerang hidupnya. Itulah sebabnya dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di mana Yosafat mencari Tuhan? Mazmur pasal 84 ayat 11. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada sehari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Di mana Yosafat menemukan Tuhan? Yosafat memutuskan mencari Tuhan dan mengumpulkan rakyatnya untuk pergi bersama-sama ke rumah Tuhan, yaitu di gereja. Ketika krisis hidup yang kita hadapi, di mana kita akan mencari Tuhan? Datang ke gereja. Kadang kita tidak mau datang ke gereja karena ketemu dengan saudara ini lagi. Saya tidak senang dengan dia. Saya tidak mau ke gereja. Kita lebih memilih tinggal di rumah dan menatapi hidup kita daripada mencari Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan. Yosafat mengambil keputusan yang sangat penting untuk menghadapi sebuah krisis dalam hidupnya. Kita akan melihat fakta mengenai Raja Yosafat. Kenapa? Yang pertama, Raja Yosafat ahli dalam strategi berperang, saudara. Ketika informasi yang dia terima, dia ini seorang yang ahli untuk mempersiapkan strategi berperang. Itu kita dapat jawabannya di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 1. Maka Yosafat anaknya menjadi raja, menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuatkan dirinya, saudara. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia sudah mempersiapkan situasi-situasi darurat yang akan datang menyerangnya, sehingga dia memberikan kemudian di dalam 2 Tawarik 17 ayat 2, dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda, serta kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Orang-orang perkasa yang dia tempatkan di kubu-kubu pertahanannya, saudara. Sehingga ketika ada orang yang datang untuk menyerangnya, dia sudah mempersiapkan diri. Tetapi Yosafat memilih untuk tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Yosafat adalah raja yang kaya. Dia juga terpandang pada saat itu. Kita bisa melihat di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Ini membuktikan Raja Yosafat adalah seorang raja yang kaya. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangannya ada di Yerusalem. Semua pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana Yosafat sudah mempersiapkan dirinya dengan menempatkan orang yang gagah perkasa dalam kerajaannya. Sebagai seorang raja yang ahli strategi berperang, diberkati dengan harta yang sangat banyak, tetapi Yosafat tidak berharap pada harta dan kepintarannya, saudara. Ketika Yosafat menghadapi krisis yang akan
melanda dirinya dan rakyatnya, dia tidak menghadapi itu dengan harta, dengan kekuatan dan kepintaran yang dia miliki. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 firman Tuhan berkata di sana, Yosafat menjadi takut lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Situasi yang dihadapi Yosafat, krisis yang sementara Yosafat hadapi, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Keluar daripada krisis hidupnya, memilih untuk datang kepada Tuhan daripada mengandalkan kekuatan hidupnya sendiri. Di mana Yosafat dan rakyatnya mencari Tuhan? Dua Tawarik 20 ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran. Apa yang melatar belakang Bani Amon dan Moab mau berperang dengan Yosafat? Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 11 dan 12, firman Tuhan berkata di sana, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Rupanya ada latar belakang dendam daripada Amon dan Moab ini. Itulah sebabnya mereka datang untuk menyerang Raja Yosafat dan bangsanya. Orang yang hidupnya suka mengampuni jauh lebih sehat dan bahagia, saudara. Ketika kita disakiti oleh seseorang, kita seringkali menyimpan luka di dalam hati kita dan memilih untuk menyimpan dendam. Suatu saat kita akan membalas mereka. Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa ketika kita hidup dalam mengampuni orang lain, maka kebahagiaan itu akan ada di dalam hati kita. Doa yang penuh dengan kerendahan hati, menyadari ketidakmampuan di hadapan Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidaklah engkau menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Bagaimana Yosafat mengatakan bahwa dia tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dia memiliki orang-orang perkasa yang siap untuk berperang melawan bangsa Amon dan Moab. Ketika kita mengangkat tangan, tanda berserah padanya, maka Allah akan turun tangan menyelesaikan masalah kita. Pena Inspirasi mencatat di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 105. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Bapa kita di surga menanti untuk mencurahkan berkat-Nya. Hak kitalah meregukan sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih yang tiada batasnya. Doa itu sejauh lutut dan lantai, saudara. Ketika kita menyadari tanpa Tuhan, ketika kita melihat keadaan kita dalam keterpurukan, maka ambil waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan yang akan memberikan kepada kita.
Setelah Yosafat selesai berdoa kepada Tuhan, apa respon Tuhan terhadap doanya? 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 dan 15. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Ketika Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengendalikan sebuah krisis hidup yang akan dialami oleh Yosafat. Tuhan melalui nabinya berbicara kepada Yosafat, "Jangan takut, sebab bukan kamu yang akan berperang, tetapi Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepadamu." Luar biasa Tuhan kita. Yosafat mengikuti petunjuk Allah untuk berperang dengan mengangkat paduan suara untuk berdiri di garda terdepan. Saudara-saudara, saya membaca ayat ini, saya melihat Yosafat ini orang yang cukup unik. Kenapa? Menghadapi sebuah peperangan besar, bukannya dia mempersiapkan tentara-tentara untuk berperang menghadapi laskar yang besar, tetapi dia memutuskan, memilih paduan suara untuk di depan saudara. Apa yang terjadi ketika saudara ada bersama-sama dengan Yosafat? Pasti saudara akan bertanya, "Yosafat, kita ini mau berperang atau mau mengikuti paduan suara?" Tetapi Yosafat mengikuti petunjuk Tuhan melalui nabinya, maka Yosafat mempersiapkan orang-orang yang akan memuji Tuhan sebagai senjata mereka. Itulah yang membuat Tuhan intervensi kepada Yosafat dan bangsanya. Apa yang istimewa dari kehidupan Yosafat? Sehingga ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung mendengar doanya pada saat itu. Pena Inspirasi mencatat di dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 157. Yosafat setia kepada Allah. Ia tidak mencari Baal, melainkan mencari ayahnya. Dan ia hidup menuruti perintah Tuhan. Oleh sebab ketulusan hatinya, Allah menyertai Yosafat. Kesetiaan kepada Tuhan akan memberikan Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Tidak mencari hal-hal duniawi, tetapi memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Maka kehidupan kita akan disertai oleh Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kehidupan Raja Yosafat? Ada 4 pelajaran penting yang kita perlu ambil daripada kehidupan Raja Yosafat. Yang pertama, Yosafat menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan, bukan mencari orang lain sebagai tempat curahan hati kita. Ketika persoalan melanda dalam hidup kita, utamakanlah Tuhan untuk campur tangan menyelesaikan persoalan kita. Saya mulai menghitung dari hari ini, kurang lebih 10 hari lagi kita akan menghadapi ujian final. Biasa ini waktu-waktu pergumulan bagi mahasiswa untuk memperoleh clearance slip. Kalau saudara tertarik, teman-teman mahasiswa tertarik dengan apa yang Yosafat buat, carilah paduan suara, kemudian saudara bawa di ruang keuangan sambil saudara menyuruh mereka menyanyi. Siapa tahu bagian keuangan akan mengeluarkan clearance slip. Saudara-saudara, lihat iman Yosafat membuktikan bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Bahwa prioritas hidupnya untuk Tuhan. Sehingga setiap persoalan hidup yang dihadapi oleh Yosafat, Tuhan intervensi dalam
kehidupan Yosafat. Yang kedua, Yosafat memilih pergi ke rumah Tuhan dibandingkan ke tempat hiburan yang hanya sementara memberikan kesenangan dalam hidup kita. Seringkali saya dan saudara, kita lebih mengutamakan hal-hal dunia daripada hal-hal rohani yang akan memberikan harapan dan kekuatan kepada kita. Tetapi pagi hari ini, Yosafat memberikan teguran untuk kita, supaya lebih memilih untuk datang kepada Tuhan daripada mencari kesenangan dunia yang akan lenyap. Yang ketiga, Yosafat membaca firman Tuhan dan berdoa menjadi gaya hidup daripada kehidupannya, saudara. Bagaimana memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan dan tidak pernah berdoa? Bagaimana kita bisa peka terhadap suara Tuhan kalau kita tidak pernah membangun komunikasi yang baik dengan Allah kita di sorga? Itulah sebabnya nasihat daripada Raja Yosafat ini, biarlah kita renungkan dalam hidup kita untuk menggunakan waktu membaca firman Tuhan dan berdoa sepanjang hidup kita. Kemudian yang keempat, Yosafat memiliki hidup yang berserah dalam doa dan puasa. Saudara, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menghadapi situasi-situasi sulit yang akan terjadi ke depan. Hanya dengan doa, hanya dengan puasa saja itu akan memberikan kita kekuatan untuk melewati segala persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman mahasiswa yang saya kasihi, tentu saudara datang ke tempat ini, di lembaga Tuhan ini, dengan latar belakang dan keadaan ekonomi keluarga yang berbeda-beda. Tapi di sini saya mau menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan yang akan diberikan kepada teman-teman sekalian ketika saudara memutuskan memprioritaskan Tuhan dalam hidup saudara dan menjadikan Tuhan bagian penting dari kehidupan saudara. Ada seorang anak dilahirkan dari keluarga yang sangat ekonominya di bawah sekali. Orang tuanya tidak memiliki pendidikan. Kemudian anak ini ketika dia lahir, orang tuanya sudah bercerai. Jadi sebagai manusia yang normal melihat bahwa anak ini tidak akan menjadi seorang yang berhasil ke depan. Oleh karena kehidupan ekonomi yang sangat-sangat jauh di bawah dan orang tuanya sudah terpisah. Tetapi kehidupan seseorang tidak pernah ada yang tahu. Untuk menyelesaikan pendidikan bangku SD-nya saya sangat sulit. Apalagi harus sampai di bangku kuliah. Jadi anak ini ketika SD dia tidak menyelesaikan sekolahnya seperti anak-anak yang lain, normal dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 2 dia berhenti oleh karena tidak ada uang, dia harus mencari lagi orang-orang yang akan mengasihinya untuk bisa membayar pendidikannya. Kemudian dia berhenti dan lanjut ke kelas 4 oleh karena ada orang-orang yang mengasihi dia. Dan sampai kelas 6 dia juga berhenti, tidak bisa melanjutkan pada jenjang SMP. Oleh karena tidak ada biaya. Singkat cerita saudara, untuk menyelesaikan pendidikan SMA itu adalah suatu mujizat. Hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan anak. Dan dia tidak pernah memutuskan untuk berkuliah. Oleh karena dia menyadari bahwa dia tidak memiliki keuangan yang cukup, apalagi latar belakang daripada orang tua itu
sudah berpisah. Tetapi di tahun 2020, bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup anak ini? Sehingga dia bisa berkuliah. Dan anak itu berdiri di depan saudara. Saya tidak pernah berpikir untuk bisa berkuliah, saudara. Apalagi sampai di Unai ini, saudara. Tetapi Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam kehidupan setiap manusia. Dan buktinya, saya bisa berdiri di depan saudara. Itu adalah anugerah yang terbesar daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, teman-teman mahasiswa, ketika saudara sudah ada di sini untuk menyelesaikan pendidikan daripada teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita untuk dapat menyelesaikan pendidikan kita di tempat ini. Sebagai ayat yang terakhir, Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Siapa yang kita mau menaruh harapan? Apakah sahabat kita? Apakah orang lain? Tetapi Yeremia menegaskan kepada kita, taruhlah harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Adalah doa dan harapan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. SDA hymnal number 432, Shall We Gather at the River? Shall we rise?